Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah Research Methodology. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai Sampling Design and Procedure. Setelah sebelumnya kita mempelajari teknik penskalaan dan pengukuran yang nanti akan dituangkan dalam pertanyaan kuesioner, maka langkah berikutnya adalah bagaimana saya menentukan sampel dan prosedur apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan sebuah sampel. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu non-probability dan probability sampling. Teman-teman harus memahami apa perbedaan dari probability sampling dan non-probability sampling. Dalam teknik sampling dikenal beberapa istilah, yaitu sample, population, population element, dan census. Sampel merupakan bagian atau subset dari sebuah populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang bisa menggambarkan paling tepat sebuah populasi. Maka dari itu, teknik sampling memiliki peranan yang penting dalam sebuah riset, agar sampel yang kita gunakan bisa merepresentasikan dari populasi yang ada. Populasi sendiri memiliki definisi seluruh objek penelitian yang menjadi target penelitian kita. Tidak semua anggota populasi menjadi anggota sampel, sehingga tidak semua anggota populasi menjadi sumber informasi dalam penelitian kita. Population element adalah anggota dari populasi, jadi seluruh anggota dari populasi adalah population element. Sedangkan riset yang dilakukan terhadap seluruh anggota populasi akan disebut dengan sensus. Dalam suatu riset, sensus jarang sekali digunakan karena biasanya populasi berjumlah sangat besar, sehingga karena ada terbatas waktu dan biaya, sehingga survei adalah teknik yang paling tepat digunakan dalam suatu riset. Sehingga survei menggunakan objek penelitian sampel. Beberapa alasan mengapa kita penting atau lebih baik menggunakan sampel. Yang pertama adalah pragmatic reason, dalam arti sampel dianggap bisa mewakili populasi, sehingga saat melakukan riset kita tidak perlu mengumpulkan data dari populasi. Yang kedua, sampel lebih akurat dan reliable. Dan yang ketiga, tidak adanya distraksi terhadap test unit. Teknik sampling dibagi menjadi dua, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu probability dan non-probability. Perbedaan paling mendasar dari dua teknik sampling ini adalah saat kita menggunakan probability sampling, maka di situ kita menggunakan peluang dalam menentukan siapa yang akan menjadi responden kita. Sedangkan saat unsur peluang tersebut hilang, maka kita akan beralih atau beranjak menuju non-probability sampling. Probability sampling berarti siapa saja bisa menjadi responden kita, karena setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden kita. Contohnya saja, saat saya ingin melakukan suatu riset pasar terhadap produk makanan, maka siapa saja bisa menjadi responden saya, karena siapa saja mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden saya. Asal mereka suka makan, mereka tidak pantang terhadap makanan, maka siapapun bisa menjadi responden saya. Maka di situ kita akan bekerja menggunakan probability sampling. Probability sampling akan dibagi lagi nanti menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama simple random sampling, kemudian stratified sampling, dan yang terakhir adalah cluster sampling. Simple random sampling merupakan teknik probability sampling yang paling sering digunakan. Teknik ini membuka peluang yang luas kepada siapa saja untuk bisa menjadi sumber informasi atau responden. Teknik simple random sampling yang perlu ditekankan adalah penentuan derajat kesalahan. Penentuan derajat kesalahan tergantung dari riset apa yang kita lakukan. Contohnya, jika kita sedang melakukan riset mengenai obat-obatan atau farmasi, di mana keakuratan dari informasi tersebut
diminimalisir kesalahannya. Karena obat sangat berpengaruh terhadap fisik manusia, sehingga error yang digunakan sekecil mungkin. Berbeda halnya dengan survei-survei kepuasan, yang mana kita tidak bisa mengontrol seseorang untuk memberi penilaian terhadap suatu produk. Derajat kesalahan yang digunakan dalam survei kepuasan biasanya lebih besar dibanding derajat kesalahan yang digunakan pada topik-topik kesehatan. Derajat kesalahan, nilai yang paling sering digunakan adalah biasanya 0,05, 0,10, sampai 0,20. Kemudian, cluster sampling merupakan teknik sampling yang digunakan untuk melakukan sampling berdasarkan area. Jadi, jika kita ingin melakukan survei terhadap beberapa area yang berbeda, maka teknik sampling yang paling atau yang tepat digunakan adalah cluster sampling. Sedangkan yang terakhir adalah stratified sampling, yaitu teknik sampling yang kita gunakan jika kita sudah memiliki pembagian-pembagian terhadap respondennya. Contohnya, saya ingin membagi responden saya terhadap pendapatan menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Maka teknik-teknik tersebut akan menggunakan teknik stratified sampling. Kuesioner yang disebarkan sama, tetapi karakteristik dari responden akan saya bedakan menjadi 3 sesuai dengan tingkat pendapatan. Itu merupakan ilustrasi dari probability sampling. Lalu apa yang disebut dengan non-probability sampling? Non-probability sampling saat pengumpulan sampelnya tidak memerlukan unsur peluang. Dalam arti, di awal kita melakukan sampling, kita sudah menentukan siapa yang akan menjadi responden kita. Tidak semua orang boleh menjadi responden kita, sehingga ada perbedaan peluang seseorang menjadi responden atau tidak. Beberapa jenis non-probability sampling antara lain convenience sampling, kemudian purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Yang pertama, convenience sampling digunakan kepada mereka-mereka yang dianggap paling tepat menjadi responden kita. Contohnya adalah saat kita atau saya ingin melakukan sebuah riset mengenai penyebaran narkoba. Maka saya akan cari responden saya, mantan bandar narkoba atau mantan pengguna narkoba. Yang kedua adalah purposive sampling. Purposive sampling paling sering digunakan di bidang-bidang kesehatan. Contohnya saat saya ingin melakukan riset mengenai penyebaran kanker serviks di Indonesia dan bagaimana penyebaran tersebut bisa terjadi, maka yang akan menjadi responden saya adalah pasien penderita kanker serviks. Jadi sampling dilakukan dengan tujuan tertentu. Kemudian kuota sampling biasanya erat kaitannya dengan efisiensi waktu dan biaya. Kuota sampling biasanya adalah digunakan pada riset yang bersifat eksploratory, sehingga kita hanya mengenali informasi dari narasumber tertentu. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik sampling yang paling sering digunakan dalam qualitative research, di mana snowball sampling mengumpulkan informasi dari orang pertama, kemudian orang pertama memberikan rekomendasi orang kedua sebagai responden, orang kedua memberikan rekomendasi orang ketiga sebagai responden, dan seterusnya. Sehingga semakin lama respondennya akan semakin banyak. Sekian penjelasan mengenai teknik sampling, non-probability dan probability sampling. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.